Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Mbak. Baik, terima kasih. Pertama-tama, di sini saya akan memperkenalkan saya Anissa Rania sebagai moderator di acara webinar kali ini. Saya ulang sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua bisa berkumpul pada acara webinar kali ini, dan tak lupa sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu DPL Hanifah SHM HUM MKN sebagai dosen pembimbing lapangan kelompok KKN 160, dan yang saya sayangi para peserta webinar dengan tema optimisme menghadapi adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi COVID-19 dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Anissa Rania sebagai moderator di acara webinar kali ini. Saya mahasiswi Universitas Islam Sultan Agung dari Prodi Ilmu Komunikasi. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada webinar kali ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada doa, yang ketiga ada sambutan ketua panitia, yang keempat ada pembicara satu yang akan mengisi materi. Selanjutnya ada pembicara kedua. Yang selanjutnya ada tanya jawab, sesi tanya jawab. Selanjutnya ada kesimpulan dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara webinar kali ini dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya acara yang kedua adalah pembacaan doa. Doa pada webinar kali ini akan dipimpin oleh Saudara Faza Ahmad. Kepada Saudara Faza dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karamika wa musta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa
Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan hal tayyiba wa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun rabbi zidni ilma wa rizqan fahma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Baik, terima kasih Saudara Faza Ahmad. Selanjutnya memasuki acara ketiga, yaitu sambutan Ketua Panitia kepada Akhlis Ahmad Musaddad. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktunya kepada Mbak Anissa selaku moderator. Saya sendiri, nama saya Akhlis Ahmad Musaddad selaku ketua dari kelompok KKN 160 yang berada di Desa Sayung, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada webinar kali ini. Salawat serta salam saya haturkan kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa kepada Bu Latifah Hanim selaku DPL yang saya dan yang kami cintai khususnya, yang telah membimbing dalam proses terjadinya webinar pada malam hari ini. Harapan saya pada webinar kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sekaligus kita dapat menerapkan dalam menghadapi kehidupan di adaptasi pada masa pandemi, khususnya dalam aspek pendidikan maupun kesehatan. Selebihnya saya aturkan kepada Bu Hanim nanti bisa memaparkan, kemudian kepada Mbak Jingga bisa memaparkan mengenai aspek-aspek di mana dari segi pendidikan dan kesehatan. Selebihnya semoga webinar ini jika ada kesalahan kami mohonkan maaf dan sebagainya. Untuk di akhir sesi nanti akan di-share link mengenai adanya sertifikat pada keikutsertaan dalam webinar kali ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Adat Ketua Panitia pada webinar kali ini dan sekaligus sebagai Ketua kelompok KKN 160. Selanjutnya akan ada pemateri pertama, yaitu dari Dr. Latifah Hanim SH MHum MKN. Sebelum memasuki materi yang akan dijelaskan oleh Ibu Latifah, maka tak sayang maka kita akan saya akan membacakan kurikulum vitae dari Ibu Latifah. Ini ada Ibu Dr. Latifah Hanim MHum MKN. Beliau tinggal di Jalan 24 Demak, Jawa Tengah. Tanggal lahir 24. Ibu Latifah
Ibu Latifah atau yang biasa disebut dengan Ibu Hanim merupakan dosen Unisula mata kuliah Hukum Dagang, Hukum Perdata, Arbitrage, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Kontrak, Hukum Perikatan, Hukum Jaminan, Perjanjian dan Waris Barat, Lembaga dan Peranata Hukum, Sosiologi Hukum, Etika Profesi, Teknik Pembuatan Akte, Hukum Jaminan dan Pembuatan Akte Jaminan, dan lain-lain. Next. Baiklah teman-teman semua, riwayat pendidikan Ibu Hanim ini banyak sekali ya, sangat hebat sekali beliau ini. Beliau lulusan S1 Universitas Islam Sultan Agung, S2-nya di Universitas Diponegoro Semarang, S3-nya ada di saja memasuki pemateri pertama, yaitu Dr. Latifah Hanim SHM MKN. Silahkan Ibu, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Anissa Rania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan semua peserta webinar ya pada malam hari ini ya, mungkin ada mahasiswa Unisula yang menyelenggarakan adalah kelompok 160 ya, yang kebetulan Bu Hanim sebagai pembimbingnya. Dan mungkin ada beberapa peserta dari warga sekitar ya, warga Sayung ya. Ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti webinar dengan tema adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi COVID-19. Ya. Bu Hanim akan bicara dari aspek pendidikan. Ya, pendidikan itu apa sih? Ya, menurut Purwodarminto, pendidikan itu dari kata didik. Awalannya pe, ya, akhirannya adalah kan. Artinya apa? Artinya adalah pendidikan, perbuatan. Perbuatan itu bisa hal, cara, ya kan? Nah, dari bahasa Yunani, pendidikan itu adalah pedagogi. Ya, mungkin sering dengar ya pedagogi gitu kan. Pedagogi itu adalah bimbingan yang diberikan kepada anak. Ya. Jadi kalau anak itu dulu kan, mungkin semua merasakan ya jadi anak ya. Mulai dari kandungan, ya kan, kemudian lahir, nggak bisa merangkak, ya, kemudian nggak bisa jalan, ya, nggak bisa berlari. Itu melalui semua proses, ya. Jadi pedagogi itu artinya bimbingan yang diberikan kepada anak. Bagaimana sih cara makan gitu kan? Kita nggak ngerti makan tuh pakai tangan kanan atau tangan kiri gitu kan? Nah, cara makan tuh gini loh, Dek. Jangan sampai tumpah semua gitu kan? Dulu kita habis makan tuh penuh, mulut kita penuh dengan kecap, penuh dengan berantakan semua. Kita nggak tahu cara makan tuh seperti apa gitu kan?
Itu baru kecil-kecilnya cara makan ya. Ya. Kemudian dalam bahasa Inggris pendidikan itu adalah education, yaitu pengembangan atau bimbingan. Kalau dalam bahasa Arab adalah tarbiyah, itu pendidikan ya. Nah, kemudian dalam perkembangannya istilah pendidikan itu berarti bimbingan sengaja terhadap anak didik ya oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa, ya kan? Si kecil nggak bisa makan, gimana caranya? Ini loh dek cara makan, ya kan? Pakai tangan kanan, tangannya cuci tangan dulu, ya yang bersih gitu kan. Kemudian kalau makan itu ya piringnya yang bersih ya, dihabiskan, jangan diambil ikannya tok, nasinya utuh gitu kan. Nah itu juga proses, kita nggak bisa ya kan. Nah, begitu juga naik sepeda, kita jatuh-jatuh dulu. Naik sepeda itu gimana tuh caranya gitu kan? Nah, caranya pedalnya diayunkan dengan perlahan gitu kan, direm kalau ada sesuatunya. Itu proses juga, jatuh-jatuh dulu. Banim dulu ajar sepeda motor juga gitu, nabrak-nabrak pagar dulu. Nggak bisa caranya ngerem ya kan. Ajar mobil juga gitu, bisa maju nggak bisa mundur. Teman-teman pada ngetawain, kamu tuh bisa nyetir tapi kok nggak bisa mundur gitu kan. Nah itu proses ya. Ya kemudian pendidikan itu juga merupakan usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang untuk mempengaruhi seseorang agar menjadi dewasa ya, atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Ya, anak-anak nggak ngerti ya kan. Kamu tuh kalau jalan, kalau nyebrang jangan lari gitu kan. Tapi lihat tengok kanan kiri. Kalau sepi baru jalan. Itu juga ada caranya. Enggak langsung juruntul melayu gitu kan enggak ya. Nah, pendidikan ini juga merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia yang harus terpenuhi ya, sebagaimana kebutuhan ada sandang, pangan, papan. Nah, jadi kita butuh juga adanya suatu pendidikan. Nah, pendidikan itu terkait dengan belajar. Belajar adalah sepanjang hayat. Karena rumah kita yang berlantai 3, karena istri kita yang cantik, enggak, tapi karena ilmu, ya kan? Kita akan ditinggal derajatnya karena ilmu. Nah, masa depan Indonesia itu ada pada anak-anak dan pemuda-pemudi Indonesia. Kalau pemuda-pemudinya sudah nggak mau belajar, nggak mau sekolah, mau seperti apa, ya kan? Indonesia ini mau seperti apa? Mau diisi oleh orang-orang Cina yang pada senang di Indonesia, mau diisi oleh orang-orang Eropa yang suka di Indonesia karena ada 2 musim panas dan penghujan, ya kan? Di sana adanya cuma salju aja. Di sini mereka senang dengan matahari. Coba ketika saudara lihat di Bali, ya kan? Banyak orang berjemur karena senang dengan matahari. Tapi kita ke Mayu ada matahari, pakai payung gitu kan, pakai aduh jangan keluar siang-siang, panas sekali gitu kan, nanti kulit saya hitam gitu kan. Nah, padahal itu mengandung vitamin D ya. Nah, belajar ini adalah sepanjang hayat. Ya. Jadi kata Mahatma Gandhi, hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Itu kata Mahatma Gandhi. Nah, banyak pahlawan pendidikan di Indonesia. Di antaranya ada siapa? Ada R.A. Kartini, ada Ki Hajar Dewantoro, ya kan? Ya. Kemudian pendidikan artinya minta doa restunya, Pak, saya mau sekolah, tolong, atau kuliah, didoakan ya, semoga nanti saya selesai tepat pada waktunya. Saya mau berangkat KKN, didoain ya Pak ya, semoga lancar begitu. Ya. Kemudian apa tujuan pendidikan nasional? Tujuan pendidikan nasional seperti di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di situ dikatakan tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi ya, peserta didik agar menjadi manusia yang berintak iman dan takwa.
iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, ya, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ya, jadi ada yang Nelson Mandela mengatakan pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Ya, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Gitu. Jadi sangat luar biasa dengan pendidikan. Mari untuk investasi masa depan bangsa. Nah, seperti juga kalian lagi kuliah, ya, semoga dapat meningkatkan ilmu, ya, meningkatkan derajat. Yang paling enggak adalah pendidikan adalah merupakan kewajiban bagi muslim dan muslimat. Ya. Mungkin itu saja, nanti bisa berkembang ke sesi tanya jawab. Gitu ya, Mbak Anissa Rania, ya. Rekam layar soalnya. Saya serahkan kepada moderator. Ya, betul sekali Ibu Hanim. Nanti akan ada sesi tanya jawab setelah materi pada kami semua di acara webinar pada acara webinar kali ini, Ibu. Untuk teman-teman peserta, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Mbak. Betul. Baiklah, selanjutnya masuk ke materi yang kedua, yaitu akan ada materi yang disampaikan oleh mahasiswi Fakultas Ilmu Keperawatan. Kepada Jingga dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Ibu Dr. Hanim dan Mbak Anissa Rania serta teman-teman. Di sini saya Jingga Zulfana dari Fakultas Ilmu Keperawatan sedikit menjelaskan tentang adaptasi kebiasaan baru menghadapi pandemi dalam aspek kesehatan. Berikut untuk materinya, Mas Faza Ahmad bisa share screen. Kau masuk oleh sini jam. Sing kita tak kirim dulu. Tidak kasih. Yung mau tak kasih. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman dan Jingga, karena sinyalnya sepertinya sedang buruk Kak Faza Ahmad, jadi agak lama proses share screen-nya. Iya, Kak. Iya, siap Kak. Sambil menunggu Kak Faza Ahmad share screen, lebih baik kita diskusi dulu ya Kak Jingga ya. Halo Kak Jingga. Iya, Mbak. Teman-teman peserta, mohon bersabar dulu ya, karena memang sinyalnya sedang buruk sekali di daerahnya Kak Faza Ahmad, jadi agak lumayan lama proses share screen-nya.
Kak Jingga, Iya, Mbak. bagaimana nih Kak di kala pandemi ini sedang KKN juga ya? Ini Iya. impressionnya gimana nih Kak? Pandemi terus KKN harus terjun langsung ke masyarakat. Gimana nih Kak yang dirasakan Ya, sebagai ada mahasiswa senangnya, nih? ada susahnya juga sih, Mbak. Bisa diceritakan sedikit mungkin sambil menunggu Kak Firda. Kalau di daerahku itu orang-orangnya tuh udah nggak biasa pakai masker gitu loh. Jadi kalau mau penyuluhan gitu ya ada yang pakai masker, ada yang enggak. Itu masih bandel gitu loh, Mbak. Berarti kebetulan sekali ya Kak Jingga, memang tugas dari KKN tematik 11 Unisula ini kan memang temanya tentang adaptasi kebiasaan baru pandemi COVID-19. Berarti memang pas sekali ya momennya. Kita KKN, terus masih banyak yang kurang taat mungkin atau kurang pemahamannya mengenai COVID-19. Terus ada anak-anak KKN Unisula jadi memberikan pengetahuan baru untuk mereka semua agar lebih taat, karena pandemi ini kan kita nggak tahu ya selesainya kapan teman-teman semua. Jadi kita lebih baik menjaga terus bersama-sama gitu ya Kak Jingga. Iya sih, tapi susah. Kalau untuk di pendidikan ini gimana nih Kak? Kan pastinya online terus kan, seperti yang tadi Ibu Hanim juga sudah menjelaskan, ada positif dan negatifnya juga. Kalau yang dirasakan sama Kak Jingga nih gimana Kak? Kuliah online ini. Ya seneng sih, cuman kalau lagi nggak ada sinyal gitu loh. Kendalanya itu cuma di sinyal sama kalau pas hujan gitu kan nggak ada sinyal, jadi kuliahnya tuh terhambat gitu Mbak. Iya benar sekali, seperti sekarang ini contohnya ya Kak, sinyalnya sedang buruk sekali ini. Mohon dimaklumi ya teman-teman semua. Ini belum ada yang share screen ya dari teman-teman panitia sudah bisa di share screen belum ya? Agak ibu sih, mau share gue. Monggo Mas Fajar. Bisa langsung ke bawah aja Mas Fajar.
yang perjalanan COVID. Ya, ini yang pertama ada perjalanan COVID. Tanggal 31 Desember 2019, WHO mengumumkan kelompok pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya. Selanjutnya, tanggal 1 Januari 2020, diduga melalui penyebaran dari kelelawar ke manusia. Tanggal 31 Januari 2020, WHO mengumumkan sebagai Public Health Emergency International Concern. Yang terakhir, tanggal 11 Maret 2020, yaitu penetapan pandemi COVID-19 oleh WHO. Selanjutnya, pandemi COVID-19 dan new normal. New normal adalah perubahan perilaku masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun ditambah menerapkan berbagai protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Secara sosial, masyarakat harus beradaptasi dengan kembali beraktivitas dengan penggunaan masker, menjaga jarak fisik. Selanjutnya, temuan kasus COVID-19 yang terus bertambah setiap harinya sangat berdampak pada kehidupan masyarakat, khususnya sektor sosial, ekonomi, dan kesehatan. Pemerintah Indonesia sudah mulai memikirkan untuk membuka kembali pembatasan sosial secara bertahap untuk bisa menyelamatkan ekonomi. Inisiatif ini lebih dikenal dengan new normal atau kenormalan baru, di mana pada situasi ini kegiatan masyarakat bisa berjalan seperti biasa namun tetap mengikuti protokol kesehatan untuk menghindari penularan virus. Sebutan new normal diganti dengan penerapan adaptasi kebiasaan baru. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menerbitkan paket panduan lintas sektor tanggap COVID-19 menuju situasi normal yang baru tanggal 20 Mei 2020. Selanjutnya, new normal sama dengan perilaku sehat cegah COVID. Perilaku kesehatan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan hand sanitizer, memakai masker, berdiam diri di rumah, berjaga jarak. Selanjutnya, tujuan umum dari kebiasaan baru masa pandemi, yaitu agar keamanan dan keselamatan petugas dan masyarakat dalam upaya memutus rantai penularan COVID-19 dapat terlaksana sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Tujuan-tujuannya yaitu memberikan acuan dalam pelaksanaan manajemen klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru. Yang kedua, memberikan acuan dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi. Yang ketiga, memberikan acuan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru. Keempat, memberikan acuan bagi pemilik klinik, puskesmas, dinas kesehatan, kabupaten atau kota, dan puskesmas dalam memberikan pembinaan atau berkoordinasi kepada klinik. Terakhir, memberikan acuan kepada klinik dalam melakukan pencatatan dan pelaporan. Lalu ada ruang lingkup. Ruang lingkup jenis pelayanan klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru ini meliputi 1. Manajemen klinik, 2. Pencegahan dan pengendalian infeksi, 3. Pelayanan kesehatan di klinik, 4. Peran pemilik klinik, puskesmas, dan dinas kesehatan, 5. Pencatatan dan pelaporan. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru, maka sesuai dengan peraturan tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus 19,
klinik dapat memanfaatkan teknologi informasi seperti pendaftaran secara online atau juga bisa menghubungi puskesmas terdekat. Sebagai upaya pengaturan antrian pelayanan kesehatan di klinik dalam mengurangi risiko penularan COVID-19. Yang terakhir, kita harus memulai dengan kebiasaan baru sesuai protokol kesehatan sehingga masyarakat tetap produktif, tetapi juga aman dari penularan COVID-19. Presiden Joko Widodo. Terima kasih. Kembali ke Mbak Anissa Rania. Terima kasih kepada Kak. Ya, baik. Terima kasih kepada spesifikasinya ya Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Jina Zulfan. Selanjutnya, untuk meminimalisir waktu, acara selanjutnya yaitu ada diskusi bersama kedua pemateri, Ibu Hakim dan Kak Jina Zulfan. Saya sebagai moderator akan membuka sesi pertanyaan pada kali ini. Silakan bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya. Bisa raise hand atau bisa tulis di chat kolom komentarnya. Silakan, ada yang ingin bertanya. Kalau apa? Bangger. Mengenai pendidikan tadi. Mungkin kalau mengenai isu adanya sekolah ini masuk. Oke. Baik, sambil menunggu peserta ada yang bertanya, Ibu Hanim, saya ingin pada Ibu Hanim. Ibu, pendidikan di masa pandemi ini bagaimana ya Bu? Dan cara mengatasi kemalasan di era pandemi yang serba online terus tuh bagaimana ya Bu? Ya, terima kasih Mbak Rania. Memang tadi seperti Ibu katakan, pendidikan secara online itu ada sisi positifnya dan negatifnya. Ya, seperti Bu Hanim juga sama, WFH juga, ya, work from home, kerja di rumah itu juga gitu. Banyak godaannya. Ya. Jadi kalau Bu Hanim ya kerja di rumah tuh godaannya ada ngajar nggak? Ada. Jam berapa? Jam 8. Asik bilang itu. Loh, kenapa dia kok asik? Aku bisa godain sengaja. Kadang sengaja ikut tampil saya lagi depan Zoom gitu. Dia kadang lewat ngodain. Kadang dengan suara keras gitu. Aku minta sanggulnya gitu sengaja gitu kan. Makanya kedua di rumah itu ya, kalau lihat pekerjaan selesainya ya, antara masak, dan cuci piring, kan. Nah kalau kita di kantor kan nggak mau tahu kan, tapi begitu di rumah kita mau nggak dikerjakan gimana, kok kelihatan gitu kan. Nah kita nyuci piring dulu. Padahal waktunya kan lumayan kan kalau kita bikin bunga udah jadi, misalkan kan. Kemudian juga kalau kita capek duduk, kadang bikin ngetik-ngetik sambil glosoran gitu di kasur, akhirnya tertidur setengah jam masih kurang, tambah 1 jam lagi. Nah jamnya berjalan terus, itu bikin malas ya. Nah bagaimana tips belajar di rumah supaya nggak malas ya? Yang pertama adalah tanamkan motivasi yang kuat. Kita motivasinya apa sih? Kita pengen lulus dari Fakultas Keperawatan tepat pada waktunya. 1 tahun lagi saya wisuda misalkan.
saya akan lulus di Fakultas Tarbiyah 1 tahun lagi ya. Kita punya motivasi, kita punya harapan, kita punya cita-cita. Ditulis di meja belajar kita. Kita pengen jadi apa, cita-citanya apa. Kita punya target jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek ya. Jangka pendek saya harus menyelesaikan KKN. Jangka menengah saya harus semester ini IP-nya 3, jangka panjang saya harus selesai ya lagi ya. Yang pertama, tanamkan motivasi yang kuat. Yang kedua, mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman. Kita belajar di atas kasur. Kalau udah lihat kasur guling pengennya tidur, ya kan? Nah, kita duduk ya, jauh dari tempat bantal, tempat kasur gitu, biar kita semangat ya. Kalau kita ada ini kan, lihat mata di laptop kan pedih ya. Jadi lihatnya 20 menit di layar, 20 menit atau 5 menit kita lihat ke objek yang lain, biar mata kita nggak jenuh. Lihat tanaman kita yang aglonema, lihat tanaman kita yang gelombang cinta, ya kan? Biar mata kita nggak pedih, begitu. Jadi lihat objek lain, lihat di laptop 20 menit, lihat objek lain kita 5 menit atau 10 menit, gitu. Jadi biar matanya nggak pegel, begitu ya. Kemudian yang ketiga, membuat jadwal. Ya, membuat jadwal harian. Hari ini aku jam 8 ada kuliah. Hari ini aku jam 9 mau nganter ibu ke pasar. Hari ini aku jam 11 ada kuliah PAI. Hari ini aku jam 13 ada ngerjain tugas bersama. Ya. Kemudian yang keempat, jangan malu bertanya. Ya, karena Zoom ini kan waktunya terbatas. Jadi saudara bisa japri ke dosennya, bisa japri ke temannya yang lebih tahu dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, tetap menjaga kesehatan selama belajar di rumah. Ya, jangan di rumah terus nggak pernah keluar. Ya, kita butuh udara segar. Kita butuh vitamin D. Kalau pagi olahraga, baru kalau pagi ini harus membiasakan diri setelah subuh ngaji, ya kan? Setelah ngaji harus keluar rumah. Kalau nggak keluar rumah apa? Lihat bantal mesti tidur. Nah, tidur setelah subuh itu bikin penyakit, bikin nambah berat badan. Ya. Oleh karena itu kita keluar rumah, jangan naik motor diparkir di ini, kita jalan di lapangan atau lari. Kita punya target sehari minimal 45 menit jalan kaki atau berlari tanpa henti. Ya, kalau jalan kaki tanpa henti, kalau berlari mungkin kita udah ngos-ngosan ya boleh berhenti begitu. Ya, itu kita harus kesehatan ya, pola makan kita untuk jadikan. Mungkin begitu Mbak Nisa Rahnia. Iya Ibu, terima kasih. Ya. Ini di kolom komentar ada yang bertanya dari mohon maaf izin bertanya bahwasanya ada isu pendidikan akan mulai masuk karena saya lihat lain seperti itu bagaimana Ibu? Soalnya setelah Lebaran itu akan dimulai pendidikan secara ini Mbak Nisa suaranya putus-putus, nggak dengar. Tolong diulang dong. Suaranya putus-putus. Belum juga nggak bisa baca kolom chatnya. Ya mungkin bisa langsung. Suara saya masih ya, masih kedengaran ya. Jadi itu tadi pertanyaannya dari Umar Said menanyakan adanya isu pendidikan secara offline Ibu. Jadi katanya akan dimulai pendidikan secara offline kembali. Nah itu apakah benar Ibu? Ya,
kemarin Bu Hanim itu dapat edaran dari sekolahnya anak-anaknya Bu Hanim ya, dari sekolahnya Bu Hanim yang masih sekolah di SD itu ada 2 ya kan, masing-masing SD-nya berbeda. Itu masing-masing juga mewajibkan kita dikasih selebaran. Setuju nggak kalau misalkan ke sekolah tatap muka begitu kan, suruh bikin pernyataan. Tetapi tadi ada surat lagi bahwasannya Senin besok tanggal 15 itu akhirnya ditunda kembali dengan batas waktu yang tidak ditentukan begitu. Ya. Jadi kalau menurut Bu Hanim sih nggak apa-apa ya sekolah secara online, offline, tetapi tetap menjaga prokesnya ya, protokol kesehatannya begitu kan. Jadi apa namanya, maskernya, kemudian cuci tangan, jaga jarak dan lain sebagainya ya. Tapi juga kalau misalkan nggak secara offline juga, aduh kasihan banget ya. Mungkin kita bisa mentransfer ilmu, tetapi dari segi yang lain kan nggak kurang ini, kurang apa namanya, kurang bisa diterapkan ya kan, karena mendidik itu tidak hanya ilmu saja tetapi juga yang lain ya, bagaimana kita harus bersopan santun kepada guru, kepada sesama dan lain sebagainya ya. Mungkin itu ada yang raise hand itu Mbak Nisa Ya. yeah. Mungkin yang raise hand bisa open mute aja, nggak apa-apa. Silakan teman-teman peserta webinar yang ingin bertanya, silakan open mute saja. Itu Mbak Amalda Khairun tuh raise hand, salah pencet apa mau raise hand, mau bertanya? Mbak Amalda. Kepencet paling Bu, di kantong mungkin. Oh begitu ya, kepencet ya. Iya. Baik. Kalau dari Kak Jingga, untuk di bidang kesehatannya sendiri, bagaimana nih Kak? Apa yang harus sangat-sangat perlu kita ingat, ditanamkan selama pandemi ini? Harus seperti apa? Karena memang ini kan sudah hampir 1 tahun. Mungkin kalau memang disuruh pakai masker, hand sanitizer, mungkin mereka sudah mulai agak jenuh gitu ya. Jadi adaptasi kebiasaan baru yang memang benar-benar yang harus ditanamkan itu apa ya? Dari sisi kesehatan Kak. Bentar ya Mbak. Untuk teman-teman peserta silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi bisa raise hand atau langsung saja tulis di komentar. Untuk Ibu Hanim sendiri mengajarnya berarti full online ya Ibu? Iya, Bu Hanim online ngajarnya. Jadi kadang apa namanya, ngajarnya kan kadang tidak hanya fakultas hukum gitu kan, fakultas teknik, fakultas ekonomi ya, fakultas ekonomi Bu Hanim juga ngajar, kebetulan Pancasila. Jadi sebetulnya kalau menurut Bu Hanim itu ngajar secara online itu lebih capek. Capeknya apa? Kadang pagi kuliah seperti hari Senin ya. Senin tuh pagi jam 8.40 kuliah fakultas ekonomi ya kan.
Kemudian baru kuliah lagi sore setengah 5, setengah 4 Fakultas Hukum gitu. Kemudian secara online ya, jadi tugas-tugas untuk kuliah kadang Bu Ani ngomong seperti ini, kadang mahasiswa itu ini apa off-in kamera kan, Bu Ani nggak ngerti mereka tune in apa enggak gitu kan, join apa enggak gitu. Kadang Bu Ani juga di sela-sela perkuliahan mesti ngasih kuis, ngasih pertanyaan, coba Mbak Anissa ini apa sih gitu kan, karena untuk memonitor mereka join apa enggak gitu kan. Ketika dipanggil 3 kali mereka nggak nanggepin, berarti mereka hanya standby apa namanya handphone aja gitu kan. Kemudian itu ketika proses perkuliahan. Nah, ketika proses tugas ya kan, kadang SIM Unisula itu kadang trouble juga ya, ketika mau mengupload tugas nggak bisa. Kemudian ke email, padahal email baru itu banyak sekali, 900 nggak dibuka ya. Nah itu baru satu kelas kan ada sekitar 80, 90 gitu kan. Itu baru satu kelas, satu mata kuliah ada beberapa kelas ya. Kemudian ada tugas, ada UAS gitu. Nah, ada lagi yang ketika kuliah Zoom itu tidak pakai nama sebenarnya. Misalkan namanya Amanda Khairun. Nah, nulisnya nama belakangnya. Nah, Bu Ani ngeceknya susah juga kan? Mana ini kadang absennya nggak urut abjad ya. Tugas juga gitu. Kadang pakai email orang lain ya. Kemudian kadang namanya beda. Misalkan Muhammad Zaki, emailnya nggak ada nama-namanya, Bang Jack gitu kan, Bang Jack. Nah, terus apa namanya? Ya banyak sekali segi ininya ya, segi kekurangannya kuliah online begitu. Ya semoga pandemi segera berakhir, harapannya kita kasihan ini ruangan sepi, ruang kelasnya sepi ya di kampus juga. Kalau dari pengalaman saya juga kan sedang KKN, Bu. Jadi memang benar-benar nih pendidikan sangat-sangat terdampak banget lah ya Ibu. Karena memang apalagi generasi yang masih kecil-kecil itu Ibu, TK gitu. Ada program kerja mengajar les privat secara tetap muka kan, tapi tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Dan yang saya lihat mereka itu seperti telat Ibu, biasanya yang sudah bisa membaca itu masih belum bisa. Jadi kasihan sekali ya Ibu kalau seperti itu. Ya betul. Jadi mereka komunikasi dengan temannya jadi berkurang. Padahal komunikasi dengan teman juga merupakan suatu bentuk pembelajaran begitu kan. Jadi kalau anak-anak kecil, kata orang tua itu kadang tidak dianut, tapi kalau kata bu guru langsung manut. Mereka lebih percaya dengan kata bu guru daripada orang tuanya sendiri. Jadi Barim juga gitu, kadang menyampaikan pesan itu lewat bu gurunya. Ustadz tolong dong kasih tahu ini Mbak Farah suruh ini ya gitu kan. Kalau saya yang ngasih tahu ya 10 kali pun kadang anak nggak melaksanakan perintah itu gitu kan. Ya. Jadi apa namanya mereka lebih percaya kepada gurunya begitu. Nah, Bu Hanim sendiri juga suruh ngajari anak juga gak sabar gitu kan. Kadang fisiknya di depan anak gitu kan, anak kadang kalau sama orang tua kan malas-malasan, nanti lagi. Padahal dalam benaknya orang tua habis ini mau ngerjakan ini, habis ini. Tapi kalau si anak mokongan kayak gitu jadi emosinya muncul begitu kan. Jadi Bu Hanim lebih menyuruh ya untuk mereka les saja gitu ya, tinggal ngoreksi aja, orang tua tinggal ngoreksi aja, dia udah dikerjakan belum, mana yang belum gitu, tinggal finalisasinya saja, tapi prosesnya
mungkin ada apa guru lesnya yang lebih mendetail menjelaskan gitu kan. Karena kurikulum sekarang kan beda dengan kurikulum yang lalu ya. Kelas 4 SD aja hitungan matematikanya saja sudah jelimet kayak gitu kan. Lalu Bu Hanim kan selama ini mempelajarinya ilmu sosial, matematika kadang hitung-hitungannya nggak begitu bisa gitu kan. Makanya udah deh di guru les aja gitu. Ya, betul sekali. Itu ada yang raise hand Untuk tuh? Kak Jingga apakah sudah? Tadi Mbak Rania bisa mengulangi itu pertanyaannya, Mbak. Gimana Ibu Hanim? Suaranya Mbak tadi tidak. yang tanya. Untuk pertanyaannya Mbak Rania tadi itu loh. Oh iya, saya ulang ya. Tadi pertanyaannya itu untuk di bidang kesehatannya itu untuk adaptasi kebiasaan barunya itu seperti apa yang memang spesifik. Ini kan mahasiswa-mahasiswa sedang KKN juga kan dengan tema pandemi COVID-19 yaitu adaptasi kebiasaan baru tuh. Nah, jadi spesifiknya adaptasi kebiasaan baru tuh harus seperti apa? Soalnya kan kalau penggunaan masker dan hand sanitizer memang pada sebelum-sebelumnya itu memang sangat diketatkan kan. Nah, untuk adaptasi kebiasaan baru itu lebih ke apa ya, Kak Jingga? Ya, itu bisa menjaga kesehatan seperti olahraga sehari 30 sampai 60 menit. Terus mengkonsumsi makanan sehat yang bergizi. Seperti itu, Mbak. Terus ada menjaga kebersihan seperti tetap mencuci tangan, pakai hand sanitizer, itu Mbak Rania. Ya, betul sekali Kak Jingga. Memang kalau adaptasi kebiasaan baru juga ada protokol 5M ya, teman-teman peserta. Jadi 5M itu apa saja Kak Jingga? Ada memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun yang mengalir, ya, menjaga jarak, menghindari kerumunan, ya, menjauhi serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Begitu ya teman-teman peserta. Apakah teman-teman peserta sudah melakukan 5M itu semua? Sudah. Untuk teman-teman peserta yang ingin bertanya lagi, silahkan. Masih ada kesempatan 1-2 pertanyaan lagi. Iya, sambil menunggu pertanyaan Mbak Nisa. Jadi apa namanya? Ini suatu kebiasaan baru ya kan? Semuanya berubah ya. Jadi kita harus selektif begitu ya, harus selektif. Ya, dulu kita beli makanan, ya kan, kita tatap muka begitu kan, kita sekarang bisa melakukannya lewat GoFood begitu ya, GoFood. Kemudian untuk beribadah juga ya, sebentar lagi kita juga gitu, ya. Karena berbeda ya pahalanya ketika kita sholat sendiri di rumah sama sholat berjamaah. Gitu. Ya, betul. Apalagi pada saat ini kan sudah mau bulan Ramadan ya Ibu. Pasti nangis lagi. Sudah pasti rindu ingin sholat di masjid bareng-bareng bersama-sama gitu ya. Iya, apalagi betul, rinduin buka puasa, saat sahur ya kan. Kemudian ada traweh, kemudian ada kultumnya, ya kan, ada takbirannya, gitu kan? Iya. Untuk lebarannya sendiri kan juga dinanti-nanti sama semua umat muslim gitu ya Bu. Ya, walaupun
Bu, dulu itu karena Mbak Rania silaturahmi itu kan harus bertatap muka ya, mengunjungi ya, satu ke rumah satu ke rumah yang lain. Tapi di era sekarang silaturahmi bisa kita lakukan lewat media WA, ya di grup gitu, media video. Instagram atau Facebook gitu bisa kita lakukan via media itu. Iya, betul. Ya, kita berdoa teman-teman semua, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya Ibu. Amin. Amin. Ya. Amin. Untuk teman-teman peserta, apakah sudah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ada yang bertanya lagi? Iya. Mbak, masih ada waktu toh, Mbak Rania? Ya, satu pertanyaan lagi Ibu. Iya. Yang mau bertanya siapa? Adakah? Kalau nggak ada, akan Ibu Hanim tambahin sedikit. Iya Ibu, karena belum ada pertanyaan, bisa Ya, ditambahkan dulu saja. Jadi ada beberapa pepatah Jawa terkait dengan pendidikan ya. Mungkin pernah mendengar ya. Ojo rumongso bisa, nanging kudu bisa rumongso. Itu artinya apa? Artinya adalah jangan merasa bisa, tapi harus bisa merasakan. Artinya kita nggak boleh sombong dengan kelebihan kita, ya. Kita nggak boleh sombong atas kekayaan kita, ya. Jadi apa namanya? Kita harus tetap rendah hati begitu ya. Kemudian juga ada pepatah Jawa adigang, adigong, adiguno, ya, kekuatan, kebesaran dan kepandaian. Ya, jadi kita jangan sombong dengan kekuatan kita 20-30 tahun ya, kita pas cantik-cantiknya, kita pas seger-segernya ya kan. Cuma nanti coba kita udah usia 70 tahun, 80 tahun gitu kan berbeda semuanya, ya kan? Yang dulu cantik mungkin kulit sudah mulai berkerut, yang dulu kita bisa lari 10 lapangan, mungkin usia 70 untuk jalan kaki dari rumah ke kamar mandi aja sudah susah, ya kan? Jadi Barim pernah bilang, apa yang saudara katakan ketika saudara reunian di usia 30-an? Akan ditanya kan, kamu sudah menikah belum gitu kan? Ketika usia 40-an, ketika reunian ditanya apa? Usia 40. Kamu anakmu berapa gitu kan? Usia 50-an, yang ditanya apa reunian? 50-an. Rumahmu berapa atau mobilmu berapa gitu kan? Usia 60-an, yang ditanya apa? Usia 60-an, kamu udah punya cucu berapa gitu kan? Usia 70-an, yang ditanya apa? Usia 70-an. Teman kita yang sudah meninggal berapa ya gitu, siapa ya gitu kan? Usia 80-an, kamu tuh siapa gitu kan? Nah, padahal dulu bekas pacarnya gitu kan. Ya, jadi usia 80-an mungkin akan pikun ya kan. Nah, kadang rumahnya di mana itu juga lupa gitu kan. Sudah makan apa belum lupa ditanya. Pak udah makan, aku tuh nggak dari pagi kok mbok kasih makan kok gitu. Padahal barusan selesai makan. Ya, jadinya biasanya kalau udah sepuh-sepuh itu lupa kembali ke masa kecil lagi ya. Jadi harus kita nggak boleh sombong dengan kekuatan kita nggak boleh sombong dengan kepintaran kita nggak boleh sombong dengan kebesaran kita gitu. Gitu Mbak Nisa, mungkin mau dilanjutkan yang lain? Baik, terima kasih Ibu Hanim. Untuk Kak Jingga, apakah ada tambahan yang ingin disampaikan? Cukup aja sih Mbak. Gimana? Cukup. Dari saya sendiri cukup Mbak. Baik, terima kasih. Baik teman-teman peserta, sekarang
karena Wakda Ibu Hanim selaku dosen DPL dari kelompok KKN 160 yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa pada acara webinar kali ini. Terima kasih juga kepada Kak Jingga sudah memberikan materi kedua mengenai bidang kesehatan tadi. Baiklah teman-teman, diskusi kali ini pasti ada kesimpulan dari pembahasan kita tadi teman-teman, bahwa yang seperti Ibu Latifah bilang, Ibu Hanim bilang, bahwa pendidikan itu merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Jadi pendidikan itu juga akan mengubah dunia ya teman-teman. Jadi pendidikan itu penting. Pendidikan itu tidak hanya sekedar ilmu saja, tapi juga ada pendidikan karakter. Karena pendidikan karakter itu akan menanamkan suatu kebiasaan. Seperti yang Ibu Hanim tadi bilang. Untuk pendidikan di masa pandemi ini memang ada positif dan negatifnya. Tadi seperti yang Ibu Hanim bilang, positifnya itu ya karena kita lebih interaktif, menggunakan gadget lebih positif untuk belajar, banyak aplikasi-aplikasi yang bermunculan gitu kan teman-teman. Untuk negatifnya sendiri ada kejahatan cyber dan mungkin kegiatan belajar mengajar kurang efektif dan ada keterbatasan teknologi seperti yang sekarang kita hadapi, barusan sinyal buruk, putus-putus, sinyalnya kurang baik. Jadi itu semua memang pasti ada dampak negatif dan positifnya ya teman-teman. Karena adanya pandemi ini di bidang pendidikan. Untuk di bidang kesehatan tadi seperti yang Kak Jingga bilang, adaptasi kebiasaan baru, jangan lupa kita semua harus menanamkan 5M, yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, yang ketiga ada menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang terakhir membatasi mobilisasi dan interaksi. Itu kesimpulan yang saya sampaikan dari diskusi kita tadi bersama-sama bersama Ibu Hanim dan juga Pak Jingga. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua pembicara kita yang luar biasa pada malam hari ini. Acara webinar kali ini mungkin akan saya tutup. Saya sebagai moderator, saya Anissa Rania, saya mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian pada acara webinar kali ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Hanim. Semoga sehat selalu ya Ibu, Kak Jingga juga. Amin. Terima kasih Mbak Rania. Nah, semoga pandemi COVID-19 segera berakhir, kita bisa kegiatan normal seperti sedia kala. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman peserta, luar biasa sudah mau mengikuti acara webinar kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmunya izin live G. Nah, yang belum live untuk di screenshot ini ada informasi dari panitia, maaf. Informasinya bisa on cam dulu, mungkin yang masih join untuk di screenshot sebagai dokumentasi. Mohon izin teman-teman semua. Ya, panitia silahkan di screenshot. Senyum teman-teman semua. Panitia, apakah sudah selesai mengambil dokumentasinya? 1, 2, 3. Itu kuota umum dong. Sudah panitia? Lagi ya teman-teman, teman-teman peserta. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Selamat beristirahat. Terima kasih para pembicara kita yang luar biasa, Ibu Hanim. Terima kasih Mbak Rania. Terima kasih juga kepada moderator kita yang sangat luar biasa, kepada kelompok
160 ya, sangat luar biasa bisa menyelenggarakan acara webinar ini. Ya. Nanti Oke, ketemu Bu, sama-sama. Terima kasih. nanti ketemu di hari Minggu ya. Kita koordinasi. Iya, Ibu. Oke, Ibu. Oke, Ibu. Maaf ya. Iya, Terima Ibu. kasih. Terima kasih. Selamat bermalam minggu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.